Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Fauzan Gifari dengan NIM 23110-147. Perkenalkan, nama saya Rayhan Aura Alarsi dengan NIM 2311097. Perkenalkan, nama saya Syed Farhan Pratama dengan NIM 23110153. Perkenalkan, nama saya Kidam Kusnandi dengan NIM 23110-135 kelas E 2023. Oke, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas besar perancangan sistem informasi presensi karyawan PT Ikomit Karya Solusi. Di sini ada beberapa daftar isi yang nantinya akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya. Langsung saja ke selanjutnya ada latar belakang. Oke. Presensi pegawai ini penting untuk penilaian kinerja, gaji, dan disiplin. Saat ini sistem di PT iCommit masih konvensional sehingga rawan kesalahan dan manipulasi. Diperlukan sistem presensi digital yang real time, akurat, dan terintegrasi. Lalu tujuannya adalah untuk merancang sistem presensi yang efektif dan efisien, mencatat dan mereka kehadiran secara otomatis dan real time. Lalu ketiga, dan menyediakan solusi teknologi sesuai kebutuhan PT iCommit. Lalu ada Bang Likup, yaitu pertama perancangan sistem operasi presensi basis web yang mencakup login, nanti ada login, ada manajemen pegawai, presensi yang berbasis lokasi, ada jadwal kerja, nanti ada bisa laporan PDF gitu ya. Tidak termasuk integrasi keseluruhan pengajian. Oke, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Kami mengumpulkan data dengan beberapa metode, ya. Ada metode pengumpulan data yang digunakan itu adalah observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap sistem presensi yang sedang berjalan. Lalu ada wawancara dilakukan dengan pihak PT iCommit langsung untuk mengetahui kebutuhan sistemnya. Lalu ketiga ada studi literatur, yaitu mengkaji teori dan teknologi terkait sistem informasi, manajemen presensi, serta pendekatan pengembangan perangkat lunak. Lalu ada analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional. Nah, fungsionalnya yaitu adalah admin dapat login dan mengolah pegawai. Lalu kedua, pegawai dapat melakukan presensi berdasarkan lokasi. Ketiga, sistem mencatat waktu dan menyimpan data kehadiran. Lalu ketiga, sistem menghasilkan laporan presensi dalam bentuk PDF. Lalu non-fungsionalnya adalah sistem berbasis web dan dapat diakses dari berbagai perangkat, responsif dan user-friendly. Sistem hanya bisa diakses oleh pengguna yang terdaftar dan diverifikasi. Oke, langsung saja kepada perancangan. Yang pertama yaitu adalah use case diagram. Di sini saya akan menjelaskan langsung kepada hasil di ini ya, di UML-nya. Di sini saya mempunyai use case diagram tentang presensi PT iCommit Kriya Solusi. Yang dimana di sini aplikasi ini mempunyai dua aktor, yaitu ada pegawai dan ada admin ya. Nanti pegawai yang melakukan presensi, ya admin yang melakukan di sebagai pihak iCommit-nya. Pertama, kedua-duanya melakukan login dan juga bisa melihat dashboard masing-masing dari role masing-masing. Kita ke admin terlebih dahulu. Nah, di admin bisa melakukan apa? Selain login dan melihat dashboard, di sini admin bisa memanage jadwal kerja. Lalu selanjutnya memanage unit. Unit ini seperti misalnya yang tadi jadwal kerja ya itu seperti shift pagi, shift siang. Lalu ada manage unit seperti sebagai programmer atau sebagai apa. Lalu setting kantor, di sini admin bisa melakukan setting kantor, di mana di sini bisa menyeting lokasi, juga menyeting jaraknya, jadi jarak minimal gitu dari si karyawan melakukan presensi itu. Lalu ada view keterangan, di sini keterangan cuma ada hadir, sakit, dan izin gitu. Lalu ada manage pegawai, di sini admin menambahkan pegawai, bisa menambahkan, menghapus, edit gitu. Lalu kedua, admin juga bisa melihat jadwal pegawai, dimana siapa pegawainya siapa dan jadwalnya kapan. Lalu ada view riwayat, di sini bisa melihat riwayat presensi yang dilakukan oleh pegawai, dan juga extend di sini download PDF. Jadi riwayat ini bisa mendownload PDF juga. Selanjutnya ada di bagian aktor sebagai pegawai. Di sini selain login dan view dashboard, di sini jika pegawai ini lupa akan passwordnya, dia bisa melakukan forgot password, lupa password, yang dimana nanti bisa verifikasi dulu seperti itu. Lalu pegawai juga bisa melakukan presensi nanti ya dengan ada beberapa cara yang nanti akan dijelaskan di use case, naratif atau deskripsinya. Lalu ada pegawai bisa melihat riwayat presensi juga, jadi pegawai bisa melihat riwayat yang dia telah presensi gitu. Lalu terakhir dia bisa melihat profil dia gitu. Itu saja untuk use case diagram.
Lalu selanjutnya akan oleh teman saya, yaitu adalah use case deskripsi. Ya di sini saya akan menjelaskan use case deskripsi atau naratif. Yang pertama ada use case login. Aktor di sini ada admin dan pegawai. Lalu goal use case ini memasuki sistem dengan akun yang valid. Prekondisi di use case ini sudah memiliki akun yang terdaftar. Lalu post conditionnya berhasil memasuki sistem dan diarahkan ke dashboard sesuai dengan role. Main flow-nya yang pertama user membuka halaman login, lalu mengisi email dan password, lalu sistem akan memverifikasi data kredensialnya, lalu sistem akan mengarahkan user ke dashboard jika login berhasil. Alternatif flow dari use case ini, jika email atau password salah, sistem akan menampilkan pesan error. Yang kedua ada use case deskripsi jadwal kerja. Aktor di sini admin. Goal dari use case ini menambah, mengedit dan menghapus jadwal kerja pegawai. Precondition dari use case ini admin sudah login. Post condition, jadwal kerja berhasil dikelola dalam sistem. Lalu main flow-nya admin membuka menu jadwal kerja, lalu admin memilih untuk menambah atau mengedit atau hapus jadwal. Lalu admin mengisi atau mengubah detail jadwal, lalu admin menyimpan perubahan. Alternatif flow dari use case ini, sistem menampilkan notifikasi jika format jadwal tidak valid. Lalu use case deskripsi kelola unit. Aktor di sini admin. Goalnya mengatur unit kerja dalam sistem. Preconditionnya admin telah login. Post conditionnya unit berhasil ditambahkan atau diedit, data dihapus. Main flow, admin membuka menu unit, lalu admin menambahkan unit baru atau mengubah unit yang udah ada. Admin menyimpan perubahan. Alternatif flow dari use case ini, jika ada unit dengan nama sama, sistem akan menolak penyimpanan. Use case deskripsi atur lokasi kantor. Aktornya ada admin. Goal di sini menentukan lokasi kantor dan radius presensi. Precondition, admin sudah login. Post conditionnya lokasi kantor dan radius tersimpan. Main flow, admin pertama memilih menu kantor, lalu admin mengisi data kantor dan memilih titik koordinat di peta. Lalu admin mengatur jarak toleransi presensi, lalu sistem akan menyimpan pengaturan. Alternatif flow dari use case ini, lokasi tidak bisa disimpan jika koordinat kosong. Lalu use case kelola pegawai. Aktor di sini admin. Goalnya menambah, mengedit dan menghapus data pegawai. Preconditionnya admin sudah login. Post conditionnya data pegawai berhasil diperbarui. Lalu main flow, admin membuka menu pegawai, lalu admin menambah atau mengedit data pegawai, lalu admin menyimpan perubahan. Alternatif dari use case ini, sistem memberi notifikasi jika NIP sudah digunakan. Lalu ada use case deskripsi, lihat dan download jadwal pegawai. Aktor di sini ada admin. Goalnya melihat dan mengunduh jadwal pegawai. Preconditionnya admin sudah login. Lalu post conditionnya file PDF berhasil diunduh. Main flow-nya, yang pertama admin memilih pegawai, lalu admin melihat detail jadwal pegawai, lalu admin klik download PDF. Alternatif flow, jika jadwal kosong, sistem menampilkan pesan tidak ada data. Use case deskripsi, lihat karyawan presensi. Aktor di sini admin. Goalnya meninjau riwayat presensi pegawai. Preconditionnya admin sudah login. Post conditionnya
riwayat presensi ditampilkan dan bisa diunduh. Main flow-nya di sini admin pertama memasuki menu riwayat, lalu admin memilih rentang tanggal, lalu data presensi akan muncul dan dapat diunduh sebagai PDF. Alternatif flow-nya, jika tidak ditemukan, muncul pesan data tidak tersedia. Lalu ada use case forgot password. Aktor di sini pegawai, goalnya mengatur ulang password. Preconditionnya, pegawai belum bisa login. Post conditionnya, password berhasil diperbarui. Lalu main flow, pegawai mengklik lupa password di halaman login, lalu sistem meminta verifikasi email, lalu pegawai memasukkan email, lalu link verifikasi dikirim dan password bisa diubah. Alternatif flow-nya, email tidak ditemukan, sistem akan menampilkan error. Use case deskripsi presensi, aktor di sini pegawai, goalnya melakukan absensi, masuk atau keluar. Precondition use case ini lokasi pegawai dalam radius kantor. Post conditionnya, presensi tercatat di sistem. Lalu main flow-nya, pertama pegawai membuka halaman presensi, lalu sistem akan mendeteksi lokasi, pegawai mengklik hadir, izin atau sakit, lalu sistem akan menyimpan data presensi. Alternatif flow-nya, lokasi di luar radius, muncul notifikasi gagal. Lalu use case lihat riwayat, aktornya ada pegawai, goal dari use case melihat histori presensi pribadinya. Post conditionnya, preconditionnya sudah login. Post conditionnya, riwayat presensi ditampilkan. Main flow, pegawai membuka menu riwayat, lalu sistem akan menampilkan daftar presensi. Alternatif flow-nya, jika data kosong maka akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Lalu ada use case kelola profil, aktor di sini pegawai, goalnya mengubah data pribadi. Preconditionnya login sebagai pegawai. Post condition, data profil berhasil diperbarui. Main flow, pegawai membuka menu profil, lalu mengubah data nama, password, email, dan lain-lain, lalu klik simpan. Alternatif flow-nya, jika validasi gagal, sistem akan menampilkan pesan error. Saya di sini akan menjelaskan activity diagram. Yang pertama, activity diagram pegawai ketika akan absen. Yang pertama, pegawai masuk halaman login. Lalu di sini pegawai ada dua pilihan. Yang pertama bisa masukkan email dan password ketika tidak lupa password dan emailnya. Lalu ketika lupa passwordnya, maka pilih lupa password, lalu masukkan email, lalu verifikasi, masukkan kata sandi baru, lalu masuk lagi ke halaman login, lalu bisa masukkan email dan password. Setelah itu masuk ke halaman dashboard, melakukan presensi. Sini pegawai bisa melihat riwayat gitu. Setelah itu baru download PDF gitu. Dan end. Yang kedua, activity diagram admin. Admin yang pertama-tama login, lalu masuk halaman dashboard, lalu pilih fitur kantor, menambahkan data kantor gitu. Udah gitu di sistem kantor tertambah gitu, ditambah. Admin bisa logout, setelah itu end. Lalu di sini juga ada activity diagram admin. Yang pertama login, lalu masuk halaman dashboard, pilih fitur keterangan. Di sini admin hanya bisa melihat keterangan, list keterangan saja gitu. Lalu logout, lalu end. Lalu di sini juga ada activity diagram admin. Yang pertama login, setelah itu masuk halaman dashboard, melihat pilih fitur riwayat, lalu download PDF-nya di fitur riwayat tuh.
Lalu di sistem membuatkan file PDF gitu. Setelah itu admin bisa logout and proses. Di sini juga ada activity diagram admin lakukan login. Setelah itu masuk halaman dashboard, memilih fitur pegawai. Lalu admin bisa menambahkan pegawai. Setelah itu ntar sistem akan melakukan penambahan pegawai akan tertambah gitu. Lalu ketika hapus, sistem juga sama, pegawai akan dihapus oleh sistem gitu. Lalu ketika admin ingin mengedit data pegawai, sistem juga melakukan pegawai diedit. Lalu admin juga bisa setelah ini bisa logout lalu end proses. Lalu di sini juga ada activity diagram jadwal kerja. Yang pertama admin login, setelah itu masuk halaman dashboard, memilih fitur jadwal kerja. Di sini admin menambahkan jadwal kerja, maka sistem akan menambahkan jadwal kerja juga. Lalu ketika admin hapus jadwal kerja, maka sistem juga akan menghapus jadwal kerja yang dihapus. Lalu admin ketika mengedit jadwal kerja, maka sistem juga akan mengedit juga jadwal kerja. Lalu admin bisa memilih logout lalu end proses. Di sini juga ada activity diagram unit. Pertama-tama admin login, lalu masuk halaman dashboard, memilih fitur unit. Admin juga bisa menambah unit, lalu sistem juga akan menambahkan unit. Ketika admin melakukan hapus unit, maka sistem juga akan sama. Jika admin ingin mengedit unit, maka sistem juga akan sama mengedit unit. Lalu admin juga bisa memilih fitur logout. Setelah itu end proses. Lalu di sini juga activity diagram jadwal pegawai. Admin bisa login lalu dashboard, masuk halaman dashboard, memilih fitur jadwal pegawai, download PDF, lalu sistem akan membuatkan file PDF. Admin juga setelah itu bisa logout. Saya di sini akan menjelaskan class diagram. Pertama di sini ada class kantor, atribut ID, tipe datanya integer, logo, tipe datanya string, nama string, nomor telepon string, alamat string, latitude double, longitude double, dan metodenya get alamat lengkap, lalu update, lalu udah gitu. Di sini juga ada class diagram unit, atributnya ID, tipe datanya integer, atributnya nama, tipe datanya string. Nah, di sini metodenya bisa CRUD. Lalu di sini juga ada class diagram user. Yang pertama ada atributnya ID dengan tipe data integer, email, tipe datanya string, username string, password string, role string. Lalu metodenya login, logout, update, get role. Lalu di sini juga ada class diagram pegawai, tipe atributnya ID dengan tipe data integer, user ID integer, nama string, NIP string, nomor HP string, alamat teks, unit ID integer, jadwal kerja ID integer, status bolehan. Lalu di sini ada metodenya bisa CRUD. Lalu ada class diagram jadwal kerja dengan atribut ID, tipe data integer, shift, atributnya tipe datanya string, tanggal, date, jam mulai time, jam masuk time, jam keluar time. Lalu ini metodenya bisa CRUD. Lalu ada presensi. Yang pertama atributnya ID dengan tipe data integer, pegawai ID integer, keterangan ID integer, status bolehan, waktu, date, jarak, presensi. Lalu
Di sini juga ada metodenya aktivitas get riwayat sama format waktu. Keterangan atributnya ID, tipe datanya integer, keterangan dengan tipe data string. Lalu metodenya update saja. Lalu relasinya, yang pertama di sini ada unit. Unit itu menituan ke kantor. Lalu pegawai itu ke unit menituan juga. Lalu pegawai ke user menituan, pegawai ke jadwal kerja menituan, pegawai ke presensi ke pegawai menituan, presensi ke keterangan menituan juga. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada sequence diagram yang akan dijelaskan oleh saya. Langsung saja kita menuju ke sequence diagramnya. Di sini sequence diagram menjelaskan beberapa sequence. Ada activationnya dan ada message di sini dan ada return. Pertama ada jadwal kerja. Di sini jadwal kerja admin terlebih dahulu login, lalu memvalidasi login di jadwal controller, lalu ngecek kredensial apakah valid. Jika valid itu login sukses dan menampilkan ke dashboard. Setelah itu di jadwal kerja juga admin di sini bisa karena ini jadwal kerja, memilih penuh jadwal kerja, maka mengambil jadwal lalu ke database request dan mengembalikan hasil list jadwal, tampilkan jadwal. Begitu klik tambah jadwal, ada masuk klik tambah jadwal lalu create jadwal gitu ya, request lagi ke database mengubah jadwalnya, menampilkan notifikasi. Juga ada edit jadwal ya, update jadwal dengan membawa parameter ID dan data. Lalu ada update jadwal di database-nya, jika sukses maka tampilkan notifikasi. Lalu terakhir ada create hapus jadwal, delete jadwal. Lalu delete jadwal berdasarkan ID apa, sukses dan tampilkan notifikasi. Selanjutnya ada sequence unit, sama seperti itu, terlebih dahulu login. Cuma di sini ada pilih menu unit, get all unit, ke database select item from unit, mengambilkan list unit, menampilkan unit, jika tambah unit, create unit, insert into unit, jika sukses tampilkan notifikasi. Lalu klik edit unit, update unit berdasarkan ID apa, lalu tampilkan aplikasi kembali. Bisa klik hapus unit, delete unit berdasarkan ID, lalu sukses tampilkan notifikasi. Nah di sini ada kantor. Nah kantor seperti bisa ada login, lalu bisa memilih menu kantor, get data kantornya, select bintang kantor, mengembalikan data kantor. Lalu di sini bisa edit doang, lokasi dan jarak, update kantor, set apa, sukses. Jika berhasil maka tampilkan notifikasi. Kalau udah keterangan di sini hanya view doang, seperti bisa login dulu. Pilih menu keterangan, menampilkan data keterangan ya, ke database, select bintang form, return atau mengembalikan list keterangannya, lalu menampilkan keterangannya. Dan di pegawai di sini CRUD login seperti biasa, lalu ada pilih menu pegawai, get all pegawai. Di pegawai controller lalu select bintang form pegawai ke database dan mengembalikan list pegawai, tampilkan pegawai. Lalu klik tambah pegawai, create pegawai dengan membawa parameter data, insert into pegawai, sukses maka tampilkan notifikasi. Juga klik edit pegawai juga, update pegawai, membawa ID dan data. Di sini update pegawai di database-nya, sukses tampilkan notifikasi. Lalu bisa klik hapus pegawai. Di sini bisa menghapus pegawai dan delete pegawai ID di controllernya, lalu ke database delete pegawai berdasarkan ID, sukses maka tampilkan notifikasi. Lalu di jadwal pegawai, di sini jadwal pegawai seperti biasa ada login, lalu pilih menu jadwal pegawainya, get semua jadwal pegawai, lalu di database select bintang form jadwal pegawai, lalu menampilkan list jadwal, tampilkan data jadwalnya. Nah di sini ada klik download PDF. Nah jika klik download PDF maka langsung generate jadwal PDF ke PDF service, lalu mengembalikan file PDF dan user bisa mengunduh PDF-nya. Sama halnya dengan riwayat juga. Pertama bisa login juga, pilih menu riwayat, get all riwayat, lalu di database select bintang form riwayat, mengembalikan list riwayat, lalu menampilkan data riwayat. Nah di sini ada klik download juga, klik download PDF, lalu generate riwayat PDF dengan membawa data ke PDF service dan mengembalikan dari PDF service file PDF ke UI, lalu user bisa mengunduh PDF-nya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan juga luar di presensi, yaitu sebagai aktor pegawainya. Nah di sini ada seperti biasa seperti tadi ada login dengan memasukkan email, password, lalu di sini mengvalidasi loginnya dan ke database ngecek kredensial apakah ada, jika valid maka login sukses dan tampilkan dari dashboardnya. Nah setelah itu pegawai bisa memilih menu presensi untuk melakukan presensi.
Nah, nanti akan ditampil form presensi lalu mengabaikan file presensi. Nah, di sini pegawai bisa memilih keterangan hadir, sakit atau izin. Lalu ke proses keterangan, lalu mengembalikan status keterangan. Nah, di sini pegawai bisa langsung membuka kamera, maka bisa nanti ngambil foto. Nah, di sini pegawai klik kirim presensi. Nah, kirim presensi dengan membawa parameter data. Nah, di sini simpan presensi di database. Lalu jika showcase, maka presensi showcase dan mengarahkan ke riwayat presensi. Seperti itu untuk sequence diagram yang dia presensi, mobile, dan admin. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi presensi. Nah, di sini di dashboard ini ada unit pegawai, unit, jadwal pegawai, riwayat, pegawai aktif, tidak aktif, dan ada kuota pegawai. Lalu di sini ada data hadir sekarang, ada waktu. Lalu di jadwal kerja ini ada data jadwal kerja, ada shift pagi, shift malam, dan shift siang. Nah, lalu di sini bisa menambahkan, memasukkan shift, tanggal dan lain-lainnya. Lalu di sini kita bisa mengedit jadwal shiftnya. Nah, selain bisa mengedit, di sini kita juga bisa menghapus file tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian unit. Di unit ini ada unit bagian programmer, data analis, marketing, dan satpam. Nah, di sini juga sama, kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Lalu kita ke kantor. Di kantor ini kita bisa mengubah logo kantor, nama kantor, dan nomor telepon. Lalu di sini ada data lokasi. Nah, data lokasi ini berarti di Bandung, lalu ada titik koordinat. Nah, di sini kita bisa menyeting jarak absennya, berapa meter atau berapa kilo dari lokasi tersebut. Kalau di luar itu tidak bisa absen. Nah, di sini kita ada keterangan, ada hadir, izin, dan sakit. Lalu di pegawai ini seperti kayak yang sebelumnya, bisa menambah dan mengedit dan menghapus. Lalu di sini kita bisa melihat statusnya aktif atau tidak. Lalu kita masuk jadwal pegawai. Nah, di jadwal pegawai di bagian siang ini ada Azril yang jadwal masuknya itu jam 12, lalu pulang jam 18, jam 6. Nah, lalu ada Naila Hawa Jainuddin, itu shift malam, masuk pukul jam 6, lalu pulang jam 12 malam. Di sini kita bisa mendownload PDF-nya. Lalu di sini ada riwayat jadwal shift yang begitu. Ini ada tanggal, dan ini kita bisa nyari di sini. Setelah itu di sini ada notifikasi tidak, lalu di sini ada tombol akun setting. Nah, di sini kita bisa menyeting profil, bisa nyeting email, nyeting password. Lalu kita ke bagian logout. Nah, kita sudah logout. Lalu selanjutnya kita login di aplikasi usernya ya. Nah, di sini pertama-tama kita login dulu. Setelah kita masukkan email dan password, lalu kita login. Nah, di sini kita ada tanggalnya, kita hadir. Di sini hadir, sakit, izin, alfa. Lalu kita bisa melihat presentasi kehadiran,
Misalnya ada 10%, jadi 8%, sakit 10%, dan apa 10%. Nah, lalu di sini kita ada foto kita ya sebagai absen, lalu sini ada titik koordinat. Lalu kita di sini bisa pilih keterangan. Lalu kita di sini buka kamera untuk untuk foto ya. Lalu kirim, lalu terkirim. Nah, lalu di sini kita bisa melihat grafik bulanannya, persentase bulan ini. Seperti ini nih riwayat-riwayatnya. Lalu di sini ada profil. Nah, jadi ini ya yang tadinya data analis. Lalu dia bagian eksekutor teknologi Indonesia. Ada email, password, alamat, CV dan kerja dan lainnya. Lalu kita logout. Nah, apabila kita lupa password, kita bisa lupa password, lalu kirim email, lalu masukkan kode verifikasi yang sudah dikirim ke email, lalu kita masukkan kata sandi baru, lalu konfirmasi dan login kembali. Sekian, terima kasih. Nah, di sini ada dokumen RS. Nah, kita baca. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluannya tujuan dokumen ini untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak sistem presensi karyawan di PT iCommit yang akan digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan secara real time dan terintegrasi dengan sistem HRD. Lalu ada ruang lingkup. Sistem presensi ini memungkinkan karyawan untuk melakukan presensi masuk dan keluar melalui aplikasi berbasis web atau mobile menggunakan autentikasi pribadi, username dan password. Sistem ini juga mencatat waktu kerja, menghasilkan dan melaporkan kehadiran. Lalu di sini ada definisi SR dan akronim dan singkatan. Nah, SRS itu singkatan dari Software Requirement Specification. Lalu ada Human Resource Requirement, lalu front end antara muka pengguna, back end, logical aplikasi dan database. Nah, lalu sini ada deskripsi umum. Nah, sistem presensi produktif. Sistem presensi merupakan sistem yang terdiri sendiri namun dapat diintegrasi dengan sistem HD dan payroll perusahaan. Lalu ada fungsi sistem atau fungsi utama. Nah, si fungsi sistem ini ada presensi masuk dan keluar oleh karyawan, lalu ada verifikasi lokasi dan waktu presensi, dan pembuatan ekspor laporan lain dan dashboard admin untuk pemantauan. Lalu ada pengaturan jadwal jam kerja. Nah, lalu ada karakteristik pengguna. Nah, pengguna itu ada karyawan. Nah, karyawan itu untuk melakukan presensi dan melihat riwayat. Nah, lalu si admin HRD itu untuk mengelola data karyawan dan melihat dan lalu mengunduh laporan dan bisa. Lalu ada batasan. Sistem hanya menerima presensi dalam radius berapa meter dari kantor. Nah, lalu presensi dilakukan hanya pada hari kerja, memerlukan internet. Nah, lalu ada juga kebutuhan khusus. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional, lalu non fungsional, lalu kebutuhan antarmuka, lalu ada kebutuhan perangkat juga. Kebutuhan perangkat itu ada perangkat kelas dan perangkat lunak. Nah, dan juga ada batasan desain. Lokasi presensi hanya di area yang ditentukan. Nah, sistem harus memblokir presensi ganda masuk 2 kali atau keluar 2 kali. Sistem harus menyimpan data dengan enkripsi minimal AES-256. Nah, di sini ada lampiran halaman dashboard seperti ini. Ya, kesimpulan dari hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi presensi pegawai di PT iCommit mampu menjawab kebutuhan pencatatan kehadiran yang akurat, efisien, dan berbasis lokasi. Sistem ini juga mendukung manajemen data pegawai, jadwal kerja, serta penyediaan laporan presensi otomatis
Dengan pengembangan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur pemulihan akun, sistem ini dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja baik admin maupun pegawai. Lalu ada rekomendasi untuk pengembangan sistem lanjutan, yaitu mencakup integrasi dengan sistem penggajian pegawai, meningkatkan fitur keamanan, serta pelatihan pengguna sistem bagi pegawai baru. Nah, ini adalah dokumentasi ketika kami melakukan observasi di PT iCommit dengan salah satu pihak atau karyawan di sana. Nah, itu saja penyampaian dari tugas besar kami, analisis kami tentang presensi karyawan di PT iCommit ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.